Kabar bahagia buat semua nasabah pinjam oleh. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan membagikan daftar pinjol legal yang aman digabai di tahun 2025 ini. Tentunya ini bagian yang kedua. Untuk bagian yang pertama itu ada di video yang ini. Untuk linknya ada di deskripsi video ini ya. Nah, di video pertama itu kira-kira ada 16 pinjol legal yang aman digabai di tahun 2025. Dan di video kali ini ada 20 daftar pinjol legal yang aman digabai di tahun 2025 ini. Jadi kalau kamu nasabah pinjam online atau kalau kamu nasabah pinjam legal ya, kau wajib sekali simak video ini. Nah, tapi seluruh pembahasannya buat kamu nih yang bergabung ke grup WA Kang Kalba ya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Kalba ini kamu bisa cari nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang gak bayar terbaik di pinjol legal. Dan kamu juga biasanya dengan saya bisa tersa. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau saya sibuk, saya respon, tapi pasti saya respon ya. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kang Kalba itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa juga nih, sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Nah kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan answer. Nah kita kembali lagi ke topik pembahasan. Pinjol-pinjol apa saja sih yang aman digabai di tahun 2025 ini? Menurut OJK atau menurut Otoritas Jasa Keuangan? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke daftar pinjolnya. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele ya. Cuman di sini saya mengingatkan dulu untuk jangan skip-skip video ini. Kenapa? Karena di video kali ini saya akan jelaskan satu persatu daftar pinjolnya. Jadi sebisa mungkin jangan skip-skip video ini. Dan saya juga akan memberikan tips, arahan, dan solusinya supaya kalian bisa makin aman saat gagal atau bayar di daftar 20 pinjol legal ini. Karena siapa saja pinjol kamu terdaftar. Oke, untuk yang pertama di sini ada Pinjam Yuk. Nah, Pinjam Yuk ini ya meskipun kamu tahu atau pinjol legal yang berizin OJK, tapi mereka ini itu aman digabai. Kenapa aman digabai? Karena termasuk ke pinjol semi legal. Nah, untuk penjelasannya saya akan jelaskan di akhir video ini saja ya untuk semuanya. Supaya bisa memakan waktu yang singkat, tidak bisa memakan waktu banyak sekali. Jadi simak saja. Untuk yang kedua yaitu ada pinjam duit. Nah, pinjam duit ini itu aman digabai di tahun 2025 ini. Meskipun dia ini pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang ketiga ada pinjol EaSI Cash. Nah, EaSI Cash ini aman digabai ya. Meskipun dia ini pinjol yang sudah besar ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang keempat ada pinjol rupiah cepat. Nah, rupiah cepat juga aman digabai, meskipun dia ini pinjol yang sudah tersohor ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang kelima ada pinjol Investri. Nah, Investri ini jangan salah, dia itu aman digabai ya, meskipun dia ini berizin OJK. Untuk yang keenam ada pinjol Indosako. Nah, Indosako pun sama, dia ini aman digabai dan tidak memiliki desa lapangan. Untuk yang ketujuh yaitu pinjol Amarta. Nah, Amarta ini aman digabai ya, meskipun Amarta ini pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang kedelapan ada pinjol dompet kilat. Nah, dompet kilat juga itu aman digabaikan di tahun 2025 ini. Meskipun dompet kilat ini pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang ke-9 ada pinjol 360 kredit. Nah, 360 kredit ini itu aman untuk digabaikan. Untuk yang ke-10 ada pinjol lumbung dana. Nah, lumbung dana juga aman ya meskipun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang ke-11 yaitu ada Ipoji. Ipoji juga aman untuk digabaikan, meskipun Ipoji ini pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang ke-12 ada pinjol Kredipas. Nah, Kredipas juga itu aman digabai ya, meskipun dia ini pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang ke-13 ada kawan cicil. Kawan cicil juga aman untuk digabaikan di tahun 2025 ini, meskipun dia ini pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang ke-14 ada pinjol kredensial. Nah, kredensial ini aman untuk digabaikan. 15 cicil. Cicil ini pinjol legal, tapi dia aman untuk digabaikan. Untuk yang ke-16 ada pinjam gampang. Pinjam gampang juga aman untuk digabaikan ya. Untuk yang ke-17 ada Singa ID. Nah, Singa ID ini meskipun dia ini pinjol legal ataupun pinjol yang sudah besar ya, tapi dia aman untuk digabaikan. Untuk yang ke-18 ada Pinjamin. Nah, Pinjamin ini aman untuk digabaikan meskipun pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK. Untuk yang ke-19 ada koin P2P. Dia juga aman untuk digabaikan. Dan untuk yang terakhir yaitu ada pinjol mau cash. Nah, apa sih alasannya? Kenapa 20 pinjol legal tadi itu bisa aman digabaikan? Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kok bisa aman digabaikan?
Kan itu pinjol legal ataupun pinjol yang berizin OJK kok bisa aman digalbaikan. Sebelumnya kamu harus tahu ya, seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya, kalau pinjol itu ada tiga, ada pinjol legal, ada pinjol ilegal, dan ada pinjol semi-legal. Pinjol ilegal kamu sudah pasti tahu, pinjol legal kamu sudah pasti tahu, pinjol semi-legal ya mungkin kamu tahu dan tidak tahu. Nah, semi-legal ini itu berizin OJK ya, cuman mereka itu tidak lengkap. Maksudnya tidak lengkap bagaimana? Jadi persyaratan untuk menjadi legal itu tidak lengkap, sehingga mereka menjadi pinjol semi-legal. Dan jangan salah, semi-legal ini memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Tidak punya wewenang untuk memiliki desa lapangan. Nah, 20 pinjol legal tadi atau 20 pinjol yang berizin OJK tadi ya, itu pinjol semi-legal dan tidak ada wewenang untuk memiliki desa lapangan. Kan kesimpulan aman digalbai dan tidak aman digalbai ya satu pinjol itu jika tidak memiliki desa lapangan atau memiliki desa lapangan. Contohnya seperti pinjol Yasikes. Nah, apakah Yasikes ini memiliki desa lapangan? Kalau memiliki desa lapangan berarti tidak aman untuk digalbaikan. Tapi kalau tidak memiliki desa lapangan berarti aman untuk digalbaikan. Jadi alasannya ya, kenapa 20 pinjol legal tadi itu bisa dibilang aman untuk digalbaikan di tahun 2025 ini karena ia tidak memiliki desa lapangan. Dan tidak mungkin memiliki desa lapangan karena tidak punya wewenang untuk memiliki desa lapangan. Tapi perlu dicatat nih, meskipun pinjol-pinjol tersebut itu tidak memiliki desa lapangan atau lebih tepatnya aman untuk digalbaikan ya, kamu jangan merasa enak, kamu jangan merasa tenang. Ah, aman ini, jadi kamu biarkan aja ya, mau diteror, mau di spam teror, atau aplikasinya tidak dihapus, dan lain-lain. Intinya kamu diamkan aja. Nah, kalau seperti itu, kamu sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal sekali. Meskipun pinjol-pinjol tersebut aman untuk digalbaikan, tapi kalau kamu tidak melakukan apapun, itu percuma saja. Nah, percumanya kenapa? Ya, sudah jelas. Mereka pasti akan mempermalukan kamu ya. Karena kalau kamu tidak menghapus aplikasinya, saat galbait di 20 pinjol legal tadi ya, misalnya dari salah satunya, dan sudah jelas aman untuk digalbaikan, tapi kalau kamu tidak menghapus aplikasinya itu percuma saja, karena galeri kamu akan diakses, kontak-kontak kamu akan diakses, makanya suka ada ancaman sebar data, atau kontak-kontak kita dihubungi dan mempermalukan kita. Kan sudah jelas, meskipun tidak memiliki desa lapangan atau aman digalbait ya, tapi kontak kita diteror dan mempermalukan kita sudah jelas, membuat kita tidak tenang, membuat kita risih, membuat kita malu. Jadi meskipun aman digalbaikan, kamu hapus aplikasinya. Nah, itu untuk tips yang pertama. Untuk tips yang kedua ya, kamu bisa ganti kartu HP, kamu bisa ganti WA, kamu bisa ganti email. Emang tidak semua orang ketakutan saat diteror ya, tapi ini buat yang merasa takut aja. Atau buat yang merasa terganggu diteror oleh DC pinjol legal ataupun oleh DC pinjam online. Kamu bisa ganti kartu HP, kamu bisa ganti email, kamu bisa ganti WA. Ya, meskipun aman untuk digalbaikan, tapi kalau mental kamu tidak tenang, kamu merasa risih, ya buat apa? Jadi kamu ganti kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Tapi bang, apakah nama kita masuk Seko OJK kalau kita galbait di 20 pinjol legal tadi? Misalnya pinjol kamu terdaftar, ya kalau masuk Seko OJK itu sudah jelas. Karena mereka ini pinjol yang berizin OJK ya. Cuman memiliki kekurangannya yaitu dilarang untuk memiliki desa lapangan atau PC. Jelas nama kamu masuk Seko OJK ataupun daftar hitam. Jadi itu tips dari saya dan itu daftar 20 pinjol legal yang aman digalbait di tahun 2025 ini. Tapi perlu catat ya, yang namanya utang piutang itu wajib dibayar. Tapi kalau kadang kita tidak punya uang, seperti ekonomi kita sedang turun drastis, ya bagaimana lagi ya? Karena lebih utamakan kebutuhan keluarga kita, jangan utamakan kebutuhan pinjol. Oke, jadi mungkin saja perlu saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Buatkan semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah pinjol legal. Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.